Hari Rabu 19 Maret 2025, masih dalam pekan Prapaskah yang kedua. Pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami Bunda Maria. Wujud bisa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, usaha dan studi dari keluarga, dari Yuliana Ayang Maksi Yusinori, dari keluarga Dr. Honggo di Pontianak, dari keluarga Ibu Budi Wijaya, Tensi dan keluarga di Jakarta, Ibu Marta Sucin dan keluarga, dan dari Sis Barbara di Miri Sarawak, untuk ketenangan dan kedamaian arwah Ibu Marta Gumbari Anang Kadai di Limbang yang meninggal tanggal 19 Maret 2 tahun yang lalu. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for her business, study and work blessing. Peter Letosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lihosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my co-boy, Adrian Jingwin Lung, Andrew Linggulung, and Sel Linggulung, Alexander Lingkailung. Dan juga untuk para suter Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Stephen Lee, Michelle Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Ali Siono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy, Marina Aurelia, Matthew Stephen Vincent Marvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cherry Moya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Teresa Yeni dan keluarga di Jakarta, mohon kesehatan dan kesejahteraan Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Stefan Akunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Anamuras Franciscus, Rosalina Imbuk, mohon kesembuhan dan kesehatan dari pemulihan dari sakitnya, untuk Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggon Anggi Brigita dan John Kennedy, untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasti, Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia Agus S dan Aloysius, mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonika Risto dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, mohon kelancaran usaha Yulianus Sandy Lim dan usaha Fernandi Lim, dan juga untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, mohon kesehatan Sister Gregoriani dan kesejahteraan Servasius Iome di Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sis Acen Arman Sujung dan Husen, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yohanes Yanto Ahok, Afia Yupita, Jefflin Yung, Jeffliani Lim di Erupas, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk keluarga Agustinus Minarni Felicitas Elizabeth Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebawok Pamahan, untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, untuk Anti Sylvia dan keluarga di Kuching Sarawak, dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Jiucu, dari keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asadarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Andri dan Bapak Yohanes selesai tanpa hambatan, dan juga untuk Bapak Bambang Sugianto, Ibu Erli Nancy Sugianto di Surabaya, untuk Ibu Cameliang di Manado, mohon kelancaran urusan tanah, dari Bapak Hendra Satyo di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru, mohon dipulihkan kesehatannya,
dari Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta Utara, dari Bapak Martinus Marono di Sanggau, mohon kesehatan dan kelancaran urusan penjualan tanahnya. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Dialah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang diangkat Tuhan menjadi kepala atas semua hamba-Nya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Santo Yosef hanya disebut dalam Injil Matius dan Lukas. Kepribadiannya tampak dalam kehalusan budi dan sikap terhadap Bunda Maria. Ketika tahu tunangannya mengandung, tiada lain kesimpulannya, Bunda Maria tidak setia. Tetapi ia tidak mau membuat tunangannya menjadi buah bibir orang. Maka dengan diam-diam ia mau meninggalkan. Orang yang demikian sikapnya tentulah oleh Tuhan dianggap masak berperan dalam rencana penyelamatan umat manusia. Akhirnya Yosef mendapat kepastian Tuhanlah yang turun tangan dalam keadaan Bunda Maria, dan dengan mantap ia mengabdikan hidupnya pada suatu misteri. Marilah kita memeriksa batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala sifat kebapaan, hari ini kami rayakan Santo Yosef dengan gembira. Ia sungguh setia dan lurus di hadapan-Mu. Ia pun Kau serai tugas menjaga dan melindungi keluarga kudus. Di mana putra-Mu terkasih datang di dunia, ajarilah kami beriman dan mengabdikan diri sepenuhnya seperti Dia dalam karya penyelamatan umat manusia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada masa itu Tuhan bersabda kepada Nathan, "Pergilah kepada Daud abdiku dan katakanlah kepadanya, inilah firman Tuhan, bila hari-hari hidupmu sudah gelap dan engkau dibaringkan bersama leluhurmu, Aku akan membangkitkan keturunan yang berasal dari tubuhmu sendiri untuk menggantikan dikau, dan aku akan menetapkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapa baginya, dan ia menjadi putraku. Keluarga dan kerajaanmu akan tetap di hadapanku sampai kekal, dan tahtamu akan kokoh selalu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Kasih-Mu ya Tuhan hendak menyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan-Mu kuwartakan turun-temurun. Kuakui dengan mulutku, ya Allah kekal, kasih-Mu menciptakan surga, tetapi kesetiaan-Mu kokoh melebihi langit. Wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Engkau berkata, kuikat perjanjian dengan pilihanku. Kusumpahkan kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan wangsa-Mu untuk selamanya dan membentuk tahta-Mu turun-temurun.
Wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Ia akan berseru kepadaku, Engkaulah Bapa-Ku, ya Allah, Engkaulah gunung pelindung dan penyelamatku. Akan kukasihi dia dengan setia untuk selamanya, dan perjanjianku tetap berlaku baginya. Wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, maka Abraham dan kaum keturunannya menerima janji akan mewarisi dunia, melainkan karena iman yang menyucikan dia. Berdasarkan iman yang menyucikan itu, janji tersebut merupakan kasih karunia. Janji itu berlaku bagi semua orang keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang menghayati hukum Taurat, melainkan bagi mereka yang menghayati iman Abraham. Sebab di hadapan Allah kita semua adalah anak Abraham. Seperti ada tertulis, Aku telah menetapkan engkau menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah Abraham percaya, dialah Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menciptakan dengan sabdanya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab biarpun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah bersabda kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu. Jadi karena imannya Abraham disucikan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yakub keturunan Yosef, suami Maria, melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Yesus Kristus lahir, Maria ibunya telah mengikat janji dengan Yosef sebelum mereka berumah tangga. Maria ternyata sudah mengandung karena Roh Kudus. Yosef suaminya yang lurus hati tidak mau mempermalukan Maria, maka direncanakannya untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Ketika ia memikir-mikir hal itu, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi dan berkata kepadanya, Yosef anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istri, sebab buah kandungan itu berasal dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang putra yang harus kau beri nama Yesus, sebab ia akan menyelamatkan bangsanya dari dosa mereka. Sesudah bangun, Yosef berbuat apa yang diperintahkan malaikat Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yosef berbuat apa yang diperintahkan malaikat Tuhan. Bunda Maria telah menerima kabar sukacita. Kini giliran Yosef untuk menerima tugas luhur sebagai suami Bunda Maria dan pelindung putra Maria. Semuanya itu termasuk rencana Allah. Dan tanpa menjawab dengan kata, Yosef melaksanakan tugas itu segera. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, studi, dan perjalanan dari seluruh keluarga yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk seluruh orang yang sakit yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Jamalah dan sentuhlah mereka dan berikanlah kesembuhan kepadanya. Dan juga bagi orang yang telah meninggal dunia, Engkau berikan istirahat kekal dan damai sejahtera kepada mereka. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus,
Putra yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga bangkit antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Santo Yosef telah dipilih Allah menjadi Bapa pengasuh Yesus Kristus dan diangkat menjadi pelindung gereja, maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Ya Bapa, semoga atas perantaraan Santo Yosef, Sri Paus, para uskup dan para imam serta seluruh umat beriman, Kau berkati dan Kau lindungi. Marilah kita mohon. Ya Bapa, semoga nusa bangsa kami Kau rahmati kerukunan, kejujuran, ketekunan, berkat teladan Santo Yosef dalam membangun masyarakat adil sejahtera. Marilah kita mohon. Ya Bapa, semoga atas perantaraan Santo Yosef karyawan, semua karyawan Kau berkati dan Kau lindungi dalam melaksanakan tugas mereka. Marilah kita mohon. Ya Bapa, semoga Santo Yosef Kau perkenankan menolong kami pada saat akhir hidup kami dan mengantar kami menghadap Engkau. Marilah kita mohon. Allah Bapa, kasih Santo Yosef telah Kau pilih untuk martabat yang luhur. Berilah kiranya berkat perantaraannya apa yang tidak dapat kami peroleh dengan kemampuan kami sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan nusa manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan nusa manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang kekal dan Maha Kudus, dengan tekun dan takwa Santo Yosef menjalankan tugas menjaga melindungi putra-Mu terkasih beserta ibundanya. Semoga kami pun berkat doa restu dan teladannya sanggup menjalankan tugas suci kami dengan hati nurani, dengan hati murni yang penuh rasa syukur, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Yesus Kristus sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga,
Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Listania, Bapak Marinus Petrus Bungur, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tundang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Bagus Engkau hamba yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala sifat kebapaan, pada hari raya Santo Yosef ini keluarga-Mu yang besar Kau gembirakan dan Kau puaskan dengan santapan suci yang kami terima dari altar-Mu. Lindungilah kiranya keluarga-Mu selalu, dan peliharalah rahmat-Mu di dalam hati kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, perjalanan mereka selalu limpah berkat perlindungan, kesehatan, kesembuhan, dan keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.